lagi di channel YouTube Catatan Rahayu. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Part 18. Pak Markus membelalak mendengar ucapan Vira. Baru saja dia hendak mengatakan sesuatu, Mama sudah mencegahnya. Biarkan saja dia bicara, Pak. Mendengar perintah Mama, Pak Markus menurut dan memilih bungkam. Tetapi netranya menatap Vira tajam agar dia paham kode yang diberikan, menyuruh untuk diam. Namun bukan Vira namanya kalau mulutnya bisa langsung diam. Fen, kamu jangan malu-maluin, Mas. Bawa Mama dan orang lain ke kantor Mas. Cepat sana pulang. Mah, tolong jangan bikin malu. Lebih baik Mama pulang dan mengurusi toko Mama saja. Mas Nanda mengusir Mama, meskipun secara halus. Dan itu disaksikan oleh semua anggota meeting kali ini. Tapi Mama masih diam dan menyuruh Pak Markus. Markus, lanjutkan saja dulu laporan per bidangnya. Aku akan duduk dan menunggu di sini, ucap Mama mengajak Fanny dan Doni duduk di tengah, di samping para narasumber yang memberikan materi meeting. Mama memang sengaja melaksanakan meeting di pagi hari, agar mereka tidak sempat untuk mengubah laporan realnya. Karena kalau meeting direncanakan, mereka akan menyinkronkan data semua laporan. Untuk mencegah hal itu, makanya Mama mengadakan meeting dadakan ini. Laporan demi laporan per bidang disebutkan satu persatu. Hingga sampailah di bidang keuangan dan pemasaran. Mas Nanda dan Vira dengan pedenya maju ke depan rekan kerja mereka. Mulai membuka slide demi slide. Doni, catat dan rekam semuanya, perintah Mama yang dibalas anggukan oleh Doni. Ini adalah neraca profit bulan ini, terlihat keuntungan sedikit menurun dari tahun lalu, kita harus melakukan beberapa kunjungan keluar untuk memasarkan produk agar lebih dikenal masyarakat. Saya yakin hal itu akan meningkatkan profit kita di bulan depan, ucapnya mengakhiri laporan di bidangnya. Karena sudah tak ada laporan lain, Mama lalu mengambil alih pembicaraan narasumber di depan. Terima kasih kepada semua manajer dan karyawan dan sudah bekerja keras untuk memajukan perusahaan. Sebelum saya bicara lebih jauh, mungkin ada yang bingung siapa saya, kenapa saya bicara di depan. Saya adalah... Belum sempat Mama menyelesaikan ucapannya lagi-lagi Vira membuat ulah. Dia menarik tangan Mama dan memaksanya turun dari panggung. Tante malu-maluin. Kalau mau perkenalan sebagai mertua Mas Nanda jangan di sini. Tante gila hormat ya. Mentang-mentang jabatan Mas Nanda manajer, Tante jadi ingin diakui juga sebagai mertua seorang manajer. Biar semua karyawan di kantor ini tahu kalau anak Tante yang gak bisa apa-apa itu bangga memiliki suami seorang manajer. Cerocos Vira dengan mata berkilat marah. Markus. Mama berteriak memanggil Pak Markus. Tante ini udah tua nggak tahu sopan santun ya. Yang Tante panggil nama itu direktur di sini. Gimana sih? Gitu aja harus dikasih tahu. Iya, Bu, tanya Pak Markus tanpa mendengarkan ucapan Vira. Kasih tahu anak buahmu yang nggak tahu diri ini siapa saya sebenarnya. Dari tadi saya sudah diam tapi mulutnya lebih busuk dari sampah.
Vira mendadak bungkam melihat Mama dengan mudahnya menyuruh Pak Markus. Pak Markus mengambil mic yang ada di atas panggung dan mulai berbicara. Langsung saja daripada kalian semua bingung. Ibu ini adalah Ibu Arina, CEO sekaligus owner perusahaan ini. Beliau datang untuk meninjau langsung kinerja kalian. Dan wanita di sebelahnya, beliau adalah Bu Fani. Anak semata wayang Bu Diana dan juga satu-satunya pewaris perusahaan ini. Mas Nanda dan Vira sama-sama kaget. Mereka sama sekali tak menyangka bahwa Mamalah pemiliknya. Selama ini mereka digaji oleh Mama. Selain untuk meninjau kerja kalian, saya juga akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Markus yang mengurus kantor ini dengan sangat baik. Meskipun ada sedikit masalah, nanti akan saya bahas. Mama ikut berdiri di samping Pak Markus. Tidak mungkin. Ini pasti bercanda. Mana mungkin kantor ini milik Tante. Jangan ngadi-adi deh, Tan. Vira tertawa mengejek. Padahal hanya dia yang tidak terima. Tak ada yang menanggapi ucapannya, Mas Nanda pun tak bisa berkata apa-apa. Doni. Mama meminta Doni membuka slide keuangan yang berada di laptopnya, hingga data itu bisa ditampilkan di layar. Ini adalah laporan berdasarkan invoice yang ada. Di sini tertulis keuntungan kita lebih dari 100%. Bahkan hampir mencapai 120%. Lalu bagaimana mungkin tadi Pak Nanda bilang keuntungan hanya sedikit? Kemana uangnya? Dan ternyata, uang yang masuk ke rekening perusahaan juga jauh lebih sedikit dari yang dia laporkan tadi. Nah, Pak Nanda, dari mana data tersebut Anda dapatkan? Ucapan tegas Mama membuat seluruh peserta meeting kasakusuk. Mereka membicarakan Nanda. Dan bukan itu saja, ini adalah data perbandingan invoice dari tahun lalu dengan data yang dilaporkan divisi Pak Nanda. Apakah semua bisa melihat perbedaannya? Coba hitung berapa selisihnya, tantang Mama kepada jajaran menir lainnya. 1 miliar lebih, Bu, seseorang menjawab. Betul. Tentu saja nanti akan dikurangi biaya operasional dan yang lainnya, harusnya satu ini bisa masuk ke rekening perusahaan. Jadi Pak Nanda, Pak Markus, dan Bu Vira, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan hal ini? Kasakusuk mulai terdengar. Mereka mulai menggunjing Mas Nanda dan Vira. Bu Vira, Anda sebagai asistennya harus bisa menjelaskan, kemana yang itu pergi. Jangan sampai saya usut dan menemukan kalau uang itu pindah ke rekeningmu. Mereka bertiga tak ada yang berbicara atau menjawab. Kalian bertiga ketemu saya di ruangan begitu meeting ini selesai. Mama meninggalkan panggung, Fani dan Doni pun mengikutinya. Mama keren, puji Fani tulus. Jadi orang itu harus tegas, apalagi seorang pemimpin. Jangan selalu meladeni ucapan sampah, tapi balik dan jatuhkan dia dengan anggun dan mematikan, saran Mama yang dicatat oleh Fani di kepalanya. Sepertinya Fani memang harus belajar banyak dari Mama. Sampai di ruangan Mama, mereka bertiga minum teh sejenak sambil menunggu ketiga orang itu datang. Tak berapa lama, terdengar bunyi pintu diketuk. Masuk. Begitu Mama memberi izin, pintu itu terbuka, menampilkan Mas Nanda dan Vira yang berdiri gugup. Masuklah, aku sudah menunggu kalian.
Ucap Mama yang diikuti oleh Mas Nanda dan Vira. Mereka duduk di depan Mama. Fanny dan Doni duduk di samping Mama. Kalian kenapa? Mana tadi suara-suara yang mengusirku? Merendahkanku dan anakku. Aku minta maaf, Tante. Aku tidak tahu kalau Tante yang punya perusahaan ini, ucap Vira lirih. Tahu atau tidak, kamu tidak berhak merendahkan orang seperti itu. Siapapun dia, apapun pekerjaan dia. Sayang. Aku senang. Ternyata Mama adalah pemilik perusahaan ini. Jadi bisakah menaikkan pangkatku? Ganti saja Pak Markus itu denganku. Dia orangnya tidak bertanggung jawab. Hanya leha-leha dan bermain perempuan. Kamu tahu, sayang. Data yang tadi itu aku dapatkan dari Pak Markus, tentu saja uangnya masuk ke dalam kantong dia. Tadi aku mau bicara begitu tapi tidak enak dengan yang lain. Ucapan Mas Nanda berbanding terbalik dengan Vira. Mendengar hal itu Vira tersenyum. Fen, kita sahabat baik, kan? Bersambung. Terima kasih sudah membaca dan mengikuti cerita ini, jangan lupa like dan komennya ya teman semua. Dan agar mendapat notifikasi episode seru selanjutnya, bintangi dan follow cerita ini ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.